Saat Wang Lin menatap pria parubaya itu, ia hanya bisa melihat bahwa orang ini adalah seorang kultivator nirvana seterer. Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi, tangannya meraih kekosongan, mengambil sebuah giok dan melemparkannya. Ekspresi pria parubaya itu tampak tenang saat ia meraihnya dan memancarkan akal ilahinya. Namun ia terkejut. Ia tidak dapat melihat isi giok ini karena tingkat kultivasinya. Namun ia menyadari bahwa bahan pembuat giok ini tidak sederhana. Giok ini mengandung jejak api asal. Bersamaan dengan identitas Wang Lin, giok ini juga tidak sederhana. Ini? Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Wang Lin berkata dengan tenang, Kaisar Ilahi Burung Poenis Lama menemukan sebuah rahasia di markas aliansi sebelum kematiannya. Dia memintaku untuk menyampaikannya ke alam kekosongan. Pria itu mengangguk dan tahu bahwa masalah ini pasti serius. Ekspresinya menjadi lebih bermartabat saat ia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih." Wang Lin melambaikan tangan dan melemparkan 3 jiwa asal ke samping. Mata ketiga jiwa asal itu tertutup rapat. Mereka jelas-jelas sedang dibatasi. Sebelumnya, aku tidak punya giok undangan dan tidak sabar untuk masuk karena pentingnya informasi di dalamnya. Jadi aku terpaksa masuk dengan paksa. Sambil berbicara, Wang Lin mengambil giok lain dan melemparkannya ke arah pria parubaya itu. Giok ini berisi sebuah adegan. Adegan itu dengan jelas mencatat apa yang terjadi dengan keempat penjaga gerbang di luar. Pria parubaya itu melihatnya dan berkata dengan tenang, "Kami berterima kasih kepada Kaisar Ilahi karena telah memberi mereka pelajaran atas nama kami. Namun pelajaran tetaplah pelajaran, dan membunuh seseorang dari alam kekosongan agak tidak masuk akal." Wang Lin berkata dengan tenang, "Hanya kecelakaan." Pria itu menatap Wang Lin dan tersenyum. "Masalah ini sangat penting. Aku akan meminta Kaisar Ilahi untuk tinggal di alam kekosongan selama beberapa hari. Tunggu sampai aku menyerahkan giok itu." Sebelum lelaki itu selesai berbicara, suara wanita yang dingin bergema. "Biarkan dia pergi." Begitu suara ini muncul, semua kultivator di sekitarnya menjadi hormat. Bahkan pria berbaju ungu pun menjadi hormat. Mu Bingmei muncul di hadapan semua orang dan menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit. Pada saat yang sama, 2 sinar datang dari kejauhan dan tiba di hadapan Wang Lin. Kedua sinar itu berubah menjadi Zouru dan Xiaobai. Zouru menjadi semakin bersemangat setelah melihat Wang Lin. "Paman, ini kamu." Mata Zouru berubah merah dan air mata jatuh. Melihat Zouru, Wang Lin tersenyum dan mengangguk. "Paman menjemputmu." Zouru sudah dewasa dan menyadari ada sesuatu yang tidak biasa, jadi belum waktunya untuk bicara. Ia segera berdiri di samping Wang Lin. Melihat rambut putihnya, hatinya terasa sakit. Wang Lin menatap Mu Bingmei. Ia merenung sejenak, lalu berkata perlahan, "Aku akan membawa Zouru pergi." Mu Bingmei berkata pelan, "Kalian semua, pergi." Para kultivator di sekitarnya segera setuju dan menghilang tanpa jejak. Pria berbaju ungu itu menatap Wang Lin dengan penuh arti dan ikut pergi. Segera, tidak ada kultivator lain yang tersisa selain Wang Lin, Zouru dan Mu Bingmei. Mu Bingmei menghindari tatapan Wang Lin dan menatap Zouru. Ia berkata dengan lembut, "Zouru, setelah kau pergi, ingatlah untuk berlatih setiap hari." Zouru menatap Wang Lin, lalu Mu Bingmei. Selama bertahun-tahun ini, ia bisa merasakan betapa baiknya gurunya kepadanya, terutama saat gurunya menyelamatkannya. Jika bukan karena gurunya, ia tidak akan pernah bertemu Wang Lin lagi. Memikirkan perpisahan, suasana hati Zouru turun. Ia mengangguk dan berkata lembut, "Guru, Ru'er mengingat semuanya. Aku tidak akan meninggalkan kultivasiku. Lagi pula, Ru'er bisa kembali kapan saja." Mu Bingmei tersenyum pahit. Zouru tidak mengerti bahwa begitu dia pergi, dia tidak akan punya kesempatan untuk kembali, karena Wang Lin tidak mengizinkannya. "Aku gurumu dan kau muridku. Karena kau akan pergi, izinkan guru memberimu sesuatu." Sambil berbicara, Mu Bingmei mengambil jepit rambut giok dari rambutnya. Ia memandanginya dengan tatapan penuh kasih sayang, lalu melemparkannya ke arah Zouru. "Guru, ini..." Zouru terkejut dan tanpa sadar menangkapnya. Ia sepertinya samar-samar ingat bahwa Mu Bingmei pernah berkata bahwa jepit rambut ini adalah harta yang sangat kuat dan diwariskan oleh gurunya sendiri. "Kemarilah, biarkan guru memasangkannya padamu." Mata Mu Bingmei memancarkan cinta untuk muridnya. Setelah bertahun-tahun bersama, ia mulai menaruh perasaan untuk muridnya. Zouru dengan patuh berjalan di samping Mu Bingmei. Wang Lin awalnya ingin menghentikannya, tetapi setelah ragu sejenak, ia tidak berbicara. Ia menggulung rambut Zouru dan memasangkan jepit rambut itu sendiri. Mu Bingmei dengan lembut menyentuh kepala Zouru. Tatapan dingin di matanya menghilang dan ia berkata dengan lembut, "Kau harus ingat bahwa kau akan selalu menjadi muridku,
satu-satunya muridku. Alam kekosongan cemerlang adalah rumah keduamu. Kau boleh pergi. Guru. Air mata mengalir dari mata Zouru. Ia samar-samar merasa bahwa guru dan pamannya saling kenal. Namun mereka bukan teman, melainkan musuh. Ia takut begitu ia pergi, ia tak akan pernah bertemu gurunya lagi. Wang Lin menunjukkan ekspresi rumit. Dengan kebijaksanaannya, ia dapat melihat bahwa hubungan guru murid Mu Bingmei dan Zouru tidak palsu. Tetapi ia tidak berani mempercayainya begitu saja. Ia teringat domain Liu Mei yang kejam dan berkata, Zouru. Zouru menatap Mu Bingmei yang mundur beberapa langkah dan berlutut. Ia bersujud 3 kali dan berseru, Guru, murid pergi. Pergi. Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya. Saat ini, hatinya terasa sangat sakit, seolah ada yang hilang. Ia mundur beberapa langkah, memaksakan senyum, lalu mengangguk. Wang Lin membawa Zouru yang sedikit enggan pergi, ke dalam susunan transfer dan hendak pergi. Tepat pada saat ini, Mu Bingmei tampaknya mengumpulkan seluruh keberaniannya saat dia melihat punggung Wang Lin dan berkata dengan lembut, Wang Lin, maafkan aku. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Ia berdiri di dalam formasi, tetapi tidak mengaktifkannya untuk waktu yang lama. Maafkan aku sungguh minta maaf. Tubuh Mu Bingmei bergetar dan 2 aliran air mata jatuh dari matanya saat dia bergumam tanpa henti. Selama bertahun-tahun, rasa sakit di hatinya menyiksanya hingga ia hampir pingsan. Setiap malam, ia terbangun dari kultivasinya dan diliputi rasa kebingungan yang tak terjelaskan. Liu Mei sudah mati. Kau bukan dia. Tak perlu minta maaf. Wang Lin tak menoleh saat meraba dadanya. Hatinya terasa sakit saat kenangan pertama kali bertemu Wang Ping muncul di benaknya. Bayi yang dipenuhi dendam itu menatap tajam ayahnya. Itu adalah mimpi buruk yang tak akan pernah dilupakan Wang Lin. Liu Mei ingin meninggalkan sosoknya di hati Dao Wang Lin. Ia telah berhasil, dan bahkan hingga hari ini ia masih berhasil. Maafkan aku. Wajah Mu Bingmei memucat, air mata mengalir di wajah cantiknya. Saat air matanya jatuh ke tanah, suaranya seperti suara seseorang yang jatuh pingsan. Wang Lin membuka formasi. Seiring gemuruh formasi, cahayanya menjadi semakin intens. Tepat pada saat ini, ia tampaknya telah mengambil keputusan. Ia menghentikan formasi dan berkata dengan lembut, Kamu benar-benar ingin melihatnya. Wang Lin pergi bersama Youru. Perasaannya yang rumit terhadap Liu Mei dan kenangan masa lalunya terpendam jauh di dalam benaknya. Ia tak pernah ingin menyentuhnya. Pada akhirnya, Mu Bingmei tidak melihat Wang Ping. Wang Lin tidak ingin menebak apa yang dipikirkannya dan pergi. Jika jarak terjauh di dunia bukanlah hidup dan mati, melainkan dilupakan, maka jarak itu pun terasa jauh lebih dekat daripada jarak antara Wang Lin dan Mu Bingmei. Rasanya jarak terjauh yang bisa dicapai seseorang adalah ketidakmampuan untuk melupakan. Kau ingin melupakannya, tapi tak bisa, kau ingin mencarinya, tapi tak tahu arah. Yang tersisa hanyalah waktu yang terus berlalu, mengalir dalam kegelapan keabadian. Saat Mu Bingmei menatap sosok yang menghilang dalam cahaya yang menyilaukan, air mata kembali mengalir. Ia ingin melihat Wang Ping, ia ingin menyentuh anaknya dan memeluknya. Namun dia tidak bisa, yang lebih menakutkannya, dia takut. Sebuah cacat telah muncul di hati Daonya karena Liu Mei. Seharusnya ia menghilangkan cacat ini. Meskipun hati Daonya tidak lengkap, cacat itu akan hilang. Namun ia tidak tahu apa yang akan terjadi begitu ia bertemu Wang Ping. Hati Daonya mungkin utuh, atau mungkin runtuh total. Jika hidupnya adalah miliknya sendiri, ia akan menapaki jalan itu tanpa ragu, entah itu benar atau salah. Namun sebagai orang suci kekosongan, sebagian besar hidupnya bukanlah miliknya sendiri. Biarkan saja semua ini berakhir seperti ini. Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya dan perlahan berbalik. Sosoknya tampak lebih kesepian daripada Wang Lin. Langit biru, dan hati Mu Bingmei pun seakan membiru. Nuansa birunya begitu kuat. Kehampaan angkasa begitu gelap sehingga bahkan cahaya bintang di kejauhan pun tak mampu menutupi rasa sakit di hati Wang Lin. Ia hanya bisa membiarkan rasa sakit ini memenuhi seluruh tubuhnya. Saat rasa sakit itu terus berlanjut, mungkin rasa sakit itu akan berhenti terasa. Wang Lin mengirim Zouru ke alam surgawi hujan yang baru. Tatapan mata Zouru dipenuhi keengganan saat Wang Lin mengusap kepala Zouru dan tersenyum ramah. Saat ia mengambil dan membesarkan gadis kecil ini, ia perlahan-lahan merasakan menjadi seorang ayah. Setelah melihat Zouru, Wang Lin teringat Wang Ping dan Limuan. Bersikaplah baik di sini dan jangan sia-siakan kultivasimu. Kamu sudah dewasa. Wang Lin menatap gadis yang bersemangat ini, dan kebaikan di matanya semakin kuat. Paman. Zouru seakan terbuat dari air mata mengalir deras dari pipinya. Ia mencengkeram erat ujung baju Wang Lin seperti yang biasa ia lakukan saat kecil.
Ia takut jika ia melepaskannya, Wang Lin takkan pernah kembali. Paman tidak tahu apakah membawamu ke sini benar atau salah, tapi Paman tidak bisa tenang jika kamu bersama Mu Bingmei. Wang Lin perlahan-lahan menekan rasa sakit di hatinya, lalu menatap Zouru dengan lembut. Anak ini telah bersamanya selama bertahun-tahun. Kalau Paman tak kunjung kembali, Ru'er, kau bisa pergi mencari gurumu. Wang Lin memejamkan mata dan berbalik. Ia menarik pakaiannya dari tangan Zouru dan menghilang. Paman. Air mata Zouru menetes ke bajunya. Di belakangnya, Hu Huan menghela napas panjang sambil menarik tangan Zouru dan berkata lembut. Pamanmu akan kembali. Di wilayah timur, setelah Kaisar Ilahi Naga kembali, 4 sekte ilahi mengalami perubahan drastis. Keempat sekte tersebut kini menjadi satu sekte, bukan 4 sekte terpisah. Tidak akan ada lagi 4 kaisar ilahi, melainkan hanya satu yang disebut penguasa ilahi. Ada banyak pertentangan di 4 sekte ilahi terhadap langkah sekte ilahi naga ini. Namun semua suara pertentangan lenyap di hadapan kekuatan kaisar ilahi naga. Harta suci dari sekte kura-kura hitam dan sekte harimau putih tidak lagi dipegang oleh sekte-sekte tersebut dan jatuh ke tangan kaisar naga. Metode penggunaannya bukan lagi rahasia bagi sekte-sekte tersebut. Sosok Wang Lin muncul di wilayah timur tak lama setelah integrasi selesai. Saat kemunculannya, ia ditemukan oleh orang-orang dari sekte naga. Wang Lin dengan tenang menatap tim penjaga sekte naga azur dan para kultivator itu segera menundukkan kepala. Wang Lin tidak berbicara dan perlahan berjalan melewati mereka. Baru setelah Wang Lin pergi, para kultivator yang berpatroli saling memandang. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan giok dan melaporkan kejadian ini kepada para tetua. Salah satu kultivator di tim patroli ini berkata dengan nada tidak puas. Dia bukan lagi kaisar ilahi, jadi mengapa kita bersikap sopan padanya? Setelah kembali ke wilayah timur, Wang Lin menyadari bahwa suasananya sangat aneh. Semua anggota 4 sekte ilahi yang melihatnya memiliki ekspresi aneh, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Tak lama kemudian, sebuah bidang bintang merah muncul di hadapannya. Di sanalah sekte burung Poenis berada. Namun tepat saat ia hendak masuk, ia berhenti dan berbalik. Dia melihat 7 sinar mendekat dan berubah menjadi 7 orang. Di antara mereka terdapat 2 anggota Poenis, 1 harimau putih, dan 4 anggota sekte naga. Mereka semua adalah tetua, dan tingkat kultivasi mereka tidak rendah. Tatapan Wang Lin tenang. Ia merasa familiar dengan ketujuh tetua itu karena mereka semua adalah tetua yang terlibat dalam penyelamatan Kaisar Naga. Saat kedua tetua dari sekte ilahi Poenis melihat Wang Lin, mereka malu dan menghindari tatapan Wang Lin. Wang Lin, Kaisar Naga mengundangmu. Orang yang berbicara adalah anggota sekte naga. Ia menatap Wang Lin dengan tatapan meminta maaf. Ia tidak tahu mengapa Kaisar Ilahi membuat semua perubahan ini, tetapi ia tidak berhak menghentikannya. Wang Lin bertanya perlahan, apakah orang-orang yang kutinggalkan di sekte burung Poenis aman? Setelah mendengar kata-kata pria tua itu, dia langsung berspekulasi tentang masalah itu. Orang ini tidak memanggilnya Kaisar Ilahi. Pasti karena Kaisar Naga telah mengatakan sesuatu, dan juga gelar penguasa ilahi yang aneh. Dikombinasikan dengan semua hal aneh yang dilihatnya, Wang Lin menjadi waspada. Mereka semua aman. Orang yang menjawab Wang Lin adalah seorang tetua dari sekte Poenis. Wang Lin menatap tetua itu dan teringat bahwa orang inilah yang bertanya kepadanya apa rencananya setelah menjadi Kaisar Ilahi. Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu melangkah ke dalam medan bintang yang menyala. Para anggota sekte naga mengerutkan kening dan melangkah ke dalam medan bintang yang terbakar. Tetua sekte naga berkata dengan nada berat saat dia mengejar Wang Lin ke dalam medan bintang yang terbakar. Wang Lin, Kaisar Naga ingin kau menemuinya. Wang Lin mengabaikan tetua itu. Saat ia memasuki medan bintang yang terbakar, akal ilahinya menyebar dengan bantuan api yang menyala. Ia menggunakan spasial bending untuk dengan cepat berpindah ke posisi lain, memungkinkannya untuk memindai seluruh medan bintang yang terbakar. Namun ia tidak menemukan jejak kepala besar dan rekan-rekannya. Ekspresi Wang Lin langsung muram. Ia berbalik dan menatap dingin ke arah 7 tetua yang mengejarnya. Di mana mereka? Wang Lin menatap 7 orang itu dan segera menenangkan diri. Ia tahu bahwa amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus tetap tenang. Wang Lin, penguasa ilahi ingin bertemu denganmu. Maukah kau kukatakan untuk ketiga kalinya? Wang Lin berkata perlahan, tanpa aku, Kaisar Naga akan tetap tersegel di alam surgawi hujan. Kamu. Tetua sekte naga menatap Wang Lin, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Kalau bukan karena Kaisar Ilahi Poenis yang lama, sekte nagamu pasti sudah lama lenyap. Kalau penguasa ilahi nagamu ingin bertemu denganku, dia bisa datang ke sini. Wang Lin tak mau keluar dari medan bintang yang membara ini.
Api mengerikan di sini bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tetua Sekte Naga tertawa marah, tetapi orang-orang di sekitarnya terdiam. Kaisar Ilahi Poenis mati demi 4 sekte ilahi. Orang tua ini sangat mengaguminya. Pada saat ini, sebuah kehampaan kuno muncul. Kehampaan itu tampaknya mengandung kekuatan mantra. Saat itu muncul, bahkan medan bintang yang terbakar pun tampak berhenti. Ekspresi 7 tetua langsung berubah serius. Mereka mundur beberapa langkah dan menggenggam tangan mereka serempak. Salam, penguasa ilahi. Kepingan cahaya hijau muncul di dunia dan dengan cepat memadat. Api di sekitarnya tampak terdorong terpisah oleh sepasang tangan raksasa, dan sebuah area terbuka pun muncul. Cahaya hijau mengembun menjadi wujud Kaisar Ilahi Naga di pembukaan ini. Dibandingkan dengan keadaan menyedihkan yang ia alami di alam surgawi hujan, Kaisar Ilahi Naga tampak seperti orang baru. Jubah hijaunya berkilau terang dan tangannya berada di belakang punggungnya. Tekanan yang mengejutkan menyebar dan menyelimuti area tersebut. Kukira kau kembali untuk mengembalikan harta suci. Kaisar Ilahi Naga mengulurkan tangannya dan menatap Wang Lin dengan tenang. Tak ada sedikit pun emosi di matanya, tatapannya sangat dingin. Di mana teman-temanku? Wang Lin mundur beberapa langkah dan menatap Kaisar Naga. Ia merasa seluruh tubuhnya akan runtuh di bawah tekanan ini, tetapi ia memaksakan diri untuk menahannya. Kaisar Ilahi Naga tersenyum, hanya saja senyum ini sangat dingin. Aku tidak mempersulit mereka. Semua orang luar dikirim ke planet di tepi 4 sekte ilahi. Aku bisa meninggalkan identitasku sebagai Kaisar Ilahi Burung Poenis, aku bisa memberimu harta suci, aku bisa pergi dan tak pernah kembali, tapi aku akan mengambil satu hal. Wang Lin tak pernah berniat menyimpan harta suci itu. Ia melambaikan tangan kanannya ke arah kehampaan, lalu sebuah batu putih menyala muncul. Ada juga setetes darah suci di dalamnya. Wang Lin berkata dengan tenang, aku ingin mengambil sisa-sisa Kaisar Ilahi lama. Kaisar Naga merenung sejenak dalam diam. Rasa dingin di matanya sedikit mereda, tetapi segera kembali normal. Menurutku dia lebih suka dimakamkan di sini. Kaisar Ilahi Poenis lama mengabdikan hidupnya untuk 4 sekte ilahi. Sekarang setelah dia mati, dia berhak mendapatkan kebebasan. Aku akan membawanya pergi. Mata Wang Lin menunjukkan tatapan yang gigih saat dia melambaikan tangan dan batu putih itu terbang menuju Kaisar Naga. Penguasa Ilahi Naga mengamati batu itu dengan saksama. Ia menghela napas dan tidak berbicara lagi. Ia kemudian berbalik dan pergi, diikuti oleh 7 tetua. Salah satu tetua Sekte Poenis menoleh ke arah Wang Lin. Ia membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi penguasa Ilahi Naga menatapnya, membuat pria tua itu mendesah dan tidak berbicara. Wang Lin pergi bersama Kaisar Ilahi lama yang tubuhnya telah berubah menjadi batu. Ia meninggalkan 4 sekte ilahi dan melihat kepala besar dan rombongannya menunggunya. 4 sekte ilahi memang tak lagi berhubungan dengannya. Tetapi tatapan tetua Sekte Poenis membuat Wang Lin bertanya-tanya. Ia samar-samar merasa ada sesuatu yang tak diketahuinya. Ini karena Kaisar Ilahi Poenis lama juga telah memberinya jubah Poenis dan token yang dibentuk oleh roh burung Poenis. Penguasa Ilahi Naga sama sekali tidak menyebutkannya. Jika kau bilang dia lupa, Wang Lin pasti tidak akan mempercayainya. Lagi pula, rahasia yang hanya diketahui oleh Kaisar Ilahi Poenis, rahasia yang memicu perang antara 4 sekte ilahi dan alam kekosongan, penguasa Ilahi Naga sama sekali tidak menanyakannya. Setelah Wang Lin membawa semua orang pergi, penguasa Ilahi Naga duduk di aula utama Sekte Naga. Ia tampak sangat lelah, dan 4 harta suci melayang di hadapannya. Namun tatapannya tidak tertuju pada harta suci, melainkan keluar aula utama. Setelah sekian lama, ia menghela napas dan mengalihkan pandangannya. Ia menggumamkan beberapa kata yang tak seorang pun bisa mendengarnya. Setelah mengirim kepala besar dan rekan-rekannya ke alam surgawi hujan yang baru, ia tak lagi khawatir. Ia melayang dengan tenang di antara bintang-bintang, lalu matanya bersinar. Aura yang kuat menyelimuti Wang Lin. Ia sepenuhnya diselimuti semangat juang. Tuosen, sudah lebih dari 1000 tahun. Kau dan aku harus bertarung pada akhirnya. Aura Wang Lin sangat dahsyat saat ia terbang menembus bintang-bintang. Ia menggunakan pengendalian ruang dan dengan cepat bergerak menuju planet Suzaku yang familiar. Di planet Suzaku, tidak banyak kultivator yang tersisa. Sebagian besar dari mereka telah pergi ke tanah dewa kuno. Setelah masuk, mereka terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang tahu apakah para kultivator itu masih aman. Tanah dewa kuno adalah celah spasial, jadi apapun yang terjadi di dalamnya tidak akan menyebabkan perubahan apapun di luar. Ruang di luar planet Suzaku berputar, dan Wang Lin melangkah keluar. Melihat planet Suzaku dan para kultivator di sekitarnya, Wang Lin melangkah lagi. Saat dia muncul, dia berada di bulan planet Suzaku.
Tentu saja ada kultivator di sini, tetapi berkat tingkat kultivasi Wang Lin, tidak ada yang memperhatikannya. Wang Lin menemukan sebuah gunung dan bersembunyi di dalamnya. Ia kemudian membuka ruangnya sendiri di dalam dan mengukir formasi di tanah. Ini adalah formasi surgawi King Lin yang dipelajarinya saat menyatu dengan King Lin. Formasi ini dapat menyembunyikan semua jejaknya dan mencegah siapapun menemukannya. Setelah membentuk formasi, ia mengeluarkan beberapa giok surgawi dan meletakkannya di atas formasi. Tangannya menunjuk ke antara kedua alisnya dan sebagian jiwa asalnya terbang keluar. Jiwa, ambillah wujud. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk beberapa segel. Jiwa asal berubah menjadi asap hijau dan mengelilinginya beberapa kali. Kemudian, ia mengembun menjadi wujud manusia. Tubuh bentuk. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Sedikit energi asal surgawi yang tersisa meresap ke dalam bagian jiwa asalnya ini. Jiwa asal langsung bersinar merah dan beberapa batu di tanah bergetar seolah ditarik. Tak lama kemudian, batu-batu itu terbang ke arah jiwa asal. Seolah-olah sebuah pusaran telah terbentuk di dalam gua, saat potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju jiwa asal, dan perlahan-lahan memadat. Setelah sekitar 7 menit, salinan Wang Lin muncul. Mantra surgawi formasi tubuh Kaisar Surgawi King Lin sangat asli. Wang Lin memejamkan mata. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, ia tidak bisa membedakan apakah jiwa asal di hadapannya itu asli atau palsu. Jika seperti manusia, itu tidak akan menjadi mantra surgawi King Lin. Selain mustahil dibedakan dari tubuh aslinya, mantra itu juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang hampir sama dengan tubuh aslinya. Hanya saja dengan jiwa asal Wang Lin, mantra itu hanya bisa bertahan 10 hari. Setelah 10 hari, avatar ini akan runtuh. Sekalipun terbunuh, dampaknya hanya akan sedikit melukai tubuh aslinya dan tidak terlalu besar. Di saat yang sama, tubuh aslinya tidak bisa bergerak selama 10 hari ini dan akan tertidur lelap. Itulah sebabnya ia harus digunakan bersama formasi untuk menyembunyikan keberadaannya. Tangan Wang Lin terulur, dan celah di ruang penyimpanannya terbuka. Mayat perak itu keluar dari celah tersebut. Ia tidak berbicara dan duduk di dalam formasi di sebelah Wang Lin. Formasi itu ada di sini untuk menyembunyikannya, dan mayat itu ada di sini untuk menjaganya. Wang Lin merenung sejenak sebelum memasang beberapa batasan yang kuat, dan akhirnya ia merasa tenang. Ia memejamkan mata seolah-olah ia sudah mati, bahkan napasnya pun perlahan berhenti. Detak jantungnya pun menghilang, dan ia seperti orang mati. Pada saat yang sama, saat napas dan detak jantung Wang Lin berhenti, avatar yang terbuat dari batu perlahan membuka matanya. Setelah sedikit menggerakkan tubuhnya, Wang Lin mengamati tubuhnya di dalam formasi dan mayat perak itu. Kemudian tubuhnya berkelebat dan langsung meninggalkan gunung. Ia menggunakan pengendalian ruang untuk melewati semua kultivator di luar planet Suzaku, dan muncul kembali di planet Suzaku. Saat Wang Lin melewati para kultivator di sekitar planet Suzaku, keempat orang itu membuka mata seolah menyadari sesuatu, tetapi mereka tidak menghentikan Wang Lin. Lagi pula, beberapa hari terakhir ini, banyak monster tua nakal yang menyerbu ke sini. Tak satu pun kultivator yang memasuki tanah dewa kuno lebih mengenalnya daripada Wang Lin. Setelah memasuki planet Suzaku, ia langsung menuju Laut Setan. Sepanjang perjalanan, ia tidak menggunakan teleportasi untuk sampai di sana dengan cepat, melainkan menghabiskan waktu beradaptasi dengan tubuhnya. Baru setelah ia benar-benar terbiasa, ia mempercepat langkahnya. Sepanjang jalan, ia melewati bekas sekte pejuang jahat dan formasi naga yang dibentuk oleh gunung berukir. Ia samar-samar melihat seorang wanita yang dengan cermat mempelajari setiap sisik, hanya untuk mengeluarkan sebuah batu giok pelindung. Ia menatap naga dari 1000 tahun yang lalu, meskipun lebih dari separuhnya telah rusak dan hanya sedikit menyerupai naga. Tidak ada lagi sekte di sini, dan tempat itu sangat sunyi. Wang Lin menarik pandangannya dan menghilang. Ia melewati lebih dari separuh Laut Setan dan tiba di pintu masuk tanah dewa kuno. Suasana sangat sunyi dan tak seorang pun kultivator ada di sana. Jelas mereka semua telah memasuki tanah dewa kuno. Wang Lin menuju ke pintu masuk tanpa ragu dan muncul di kehampaan. Begitu ia masuk, aroma darah yang kuat langsung menyergapnya. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya mengapung di kehampaan, semuanya berwarna merah darah. Ada banyak mayat yang mengambang di kehampaan. Ada para kultivator dan binatang buas. Ada mayat laba-laba biru setinggi 1000 kaki, ular piton raksasa setinggi 10.000 kaki dan banyak binatang buas dengan berbagai ukuran. Bahkan ada seekor naga, tetapi tidak bersayap dan ada sekelompok serangga seukuran lengan. Masih ada fluktuasi energi asal yang tersisa di sini. Jelas pertempuran hebat telah terjadi di tempat ini. Sebagian besar mayat di sini terbakar, beberapa membeku, dan yang lainnya mengeluarkan nanah. Jelas mereka diracuni.
Semakin jauh ia terbang, semakin banyak mayat yang ditemukan, dan jumlah penyebab kematian pun bertambah. Ada seekor ular piton raksasa yang tertusuk pedang tak terhitung jumlahnya, tergeletak di atas sebongkah batu. Namun matanya masih terbuka dan memancarkan tatapan tajam. Pada akhirnya, mustahil untuk melihat mayat secara utuh, karena yang terlihat hanyalah anggota tubuh yang putus dan bagian tubuh lainnya. Bahkan Wang Lin yang terbiasa dengan hidup dan mati, merasakan matanya mengerut. Namun ia tidak berhenti dan terus terbang menuju pintu masuk ke tingkat berikutnya. Saat ia terbang, aura dingin menyelimutinya. Wang Lin berhenti dan melihat ke kanan. Ada sebuah batu besar 10.000 kaki di sebelah kanannya. Ada banyak mayat yang termutilasi di batu itu, mayat para kultivator dan binatang buas. Ada cahaya hitam yang mengelilingi tepi batu. Jika tidak memperhatikan dengan saksama, mustahil melihat cahaya hitam itu di kehampaan gelap ini. Ada seorang pria kekar berjongkok di bawah cahaya hitam. Hanya bagian atas tubuhnya yang telanjang dan ditutupi rambut hitam. Namun jika melihat kepalanya, tidak ada kultivator yang akan mengira itu manusia. Ada lebih dari 10 cabang mencuat dari lehernya, dan ada kepala di ujung setiap cabang. Mereka semua tergeletak di tanah, mengunyah. Suara ini sangat pelan dan mudah diabaikan. Namun saat tatapan Wang Lin tertuju pada benda aneh ini, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Wang Lin akhirnya bisa melihat dengan jelas sumber suara itu. Kepala-kepala itu berebut seekor binatang buas. Sepertinya bahkan tulang-tulangnya pun ikut dilahap. Saat Wang Lin melihat pria kekar itu juga memperhatikan Wang Lin. Lebih dari 10 kepala perlahan bangkit dan menatap Wang Lin. Beberapa kepala mengeluarkan darah dari mulut mereka, sementara beberapa masih mengunyah. Pada saat itu Wang Lin merasakan hawa dingin memenuhi tubuhnya. Rasa dingin ini menusuk tulang dan rasa krisis yang kuat menyelimutinya. Namun dengan pengalamannya, Wang Lin memiliki pikiran yang kuat dan ia tetap tenang. Ia tidak secara tidak sadar mundur atau melarikan diri, tetapi hanya berdiri di sana. Matanya menyipit saat dia menatap binatang buas yang tampak seperti pria kekar itu, Ji Qiong. Kenangan tentang dewa kuno Tusi melintas di benak Wang Lin sebelum akhirnya tertuju pada ingatan tentang binatang buas ini. Setelah mengenali binatang buas ini, keringat dingin muncul. Seiring bertambahnya tingkat kultivasi, pemahaman hukum dan pengalamannya, Wang Lin menyadari bahwa para kultivator bukanlah yang terkuat. Ada beberapa binatang buas yang luar biasa kuat. Bahkan ada beberapa binatang buas yang bahkan Dewa Kuno Bintang 8 pun tak mau memprovokasinya. Seperti kawanan nyamuk atau ingatan lain yang baru saja diingat Wang Lin. Kehampaan itu gelap gulita, bahkan bintang pun tak mampu menerangi area ini. Ada sebuah planet ungu yang jauh di sana. Sebuah sosok setinggi ratusan kaki perlahan terbang keluar. Sosok ini tidak besar, tetapi memiliki 36 cabang dengan 36 kepala besar yang melekat padanya. Jika diperhatikan lebih dekat, setiap cabang memiliki panjang 10.000 kaki. Akibatnya, tubuh makhluk aneh ini bisa diabaikan. Setelah terbang menjauh dari planet ungu, ia meraung. Ini adalah auman 36 kepala yang berkumpul, dan itu menggetarkan langit. Bahkan ruang angkasa pun mulai runtuh dan terbelah. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Binatang itu tidak mengaum ke angkasa, melainkan ke dewa kuno raksasa yang tak jauh dari sana. Tak banyak binatang di antara bintang-bintang yang berani mengaum kepada dewa kuno, apalagi yang berani menyerangnya. Ji Qiong berkepala 36 menyerbu dewa kuno itu sambil mengaum. Adegan berakhir di sini. Wang Lin menatap Ji Qiong yang sedang menatapnya dan perlahan mundur selangkah. Salah satu kepala Ji Qiong menunjukkan keraguan. Ia menatap Wang Lin, lalu ke mayat yang tersisa, seolah sedang mempertimbangkan pilihannya. Wang Lin perlahan mundur selangkah dan berjaga-jaga. Dari ingatan Tusi, binatang buas ini sangat kuat. Wang Lin harus mengakui bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia akan kesulitan membunuh atau menangkapnya, jadi ia hanya bisa mundur. Namun ia harus berhati-hati saat mundur, dan ia harus melakukannya perlahan. Jika terlalu cepat, binatang buas ini akan langsung mengejarnya. Jika binatang ini bisa menjadi binatang dewa kuno di tubuh asliku, itu akan membuat kekuatan tubuh asliku meningkat pesat. Sayangnya, saat Wang Lin perlahan mundur, 18 kepala Ji Qiong secara bertahap menunduk dan terus mengunyah tubuh-tubuh itu. Namun masih ada kepala yang belum menunduk untuk melahap mayat itu. Kepala itu menatap Wang Lin dengan dingin. Saat Wang Lin perlahan mundur, kepala itu tampak melambai seperti ular dan menjilati bibirnya. Ini adalah kepala seorang pria paruh baya. Rambutnya berantakan dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Kepala itu menatap Wang Lin sambil mencicipi daging di mulutnya. Setelah Wang Lin mundur 10 langkah, 17 kepala yang tersisa semuanya tertunduk. Tetapi mata pria parubaya itu berbinar dan dia meludahkan sepotong daging busuk. Wang Lin mundur selangkah tanpa ragu,
lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Saat dia bergerak, kepala pria parubaya itu menjerit tajam. Teriakan ini bahkan mampu menembus batu dan logam saat bergema di kehampaan ini. Beberapa batu yang mengapung langsung runtuh. Pada saat yang sama, 17 kepala yang tersisa tiba-tiba bangkit dan menatap Wang Lin, lalu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan, mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin muram. Mustahil memahami binatang buas ini dengan cara berpikir seorang kultivator. Awalnya ia tidak ingin mengganggunya, tetapi sekarang ia semakin dekat. Dia tidak bisa menggunakan teknik spasial bending di dalam tubuh dewa kuno, tetapi dia bisa berteleportasi. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia menghilang. Namun begitu dia menghilang, Jiqiong yang mengejarnya juga menghilang. Saat Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan, ekspresinya berubah dan ia segera minggir. Terdengar suara ledakan, dan energi pedang sepanjang 100 kaki melewatinya. Hembusan angin menerpa wajahnya, dan Wang Lin langsung menoleh. Jiqiong juga berteleportasi saat mengejar Wang Lin, dan energi pedang keluar dari salah satu mulutnya. Mata ke-18 kepala itu menunjukkan haus darah dan keserakahan. Itu semua menatap Wang Lin sambil menyerbu. Mereka seolah ingin melahapnya dan merasakan dagingnya yang masih hidup. Ekspresi Wang Lin suram saat ia berteleportasi tanpa sepatah kata pun. Jiqiong meraung dan segera mengejar. Orang dan binatang itu terus berteleportasi di dalam kehampaan. Jiqiong sangat cepat. Jika dia tidak bisa menggunakan teleportasi, Wang Lin tidak akan bisa menandinginya. Namun Wang Lin sangat berhati-hati dan sering berteleportasi segera setelah muncul, sehingga ia mampu menjaga jarak di antara mereka. Raungan Jiqiong semakin keras. Salah satu kepala, seorang wanita tua, menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan darah berbau amis. Darah mengalir dan berubah menjadi 2 ran merah. 1 ran melayang ke udara dan 1 lagi melayang ke tanah. Pada saat ini, gelombang cahaya darah muncul dan menyegel langit dan bumi. Semua teleportasi akan seperti menabrak plat logam di dalam area tertutup ini. Wang Lin baru saja akan berteleportasi, jadi ekspresinya menjadi semakin jelek. Tangannya membuka ruang penyimpanannya. Saat Jiqiong mendekat, Wang Lin mengeluarkan sebuah jimat kuning. Tanpa ragu, ia meletakkannya di dadanya, dan angin pun menyelimutinya. Kemudian Wang Lin melesat pergi. Kecepatannya meningkat pesat, lalu menghilang dalam kilatan cahaya redup. Ke-18 kepala Jiqiong tampak terkejut, tetapi mereka langsung meraung serempak. Salah satu kepala seorang gadis, menjerit ganas dan angin hitam muncul di sekitar Jiqiong. Angin ini menciptakan badai, dan menerjang Jiqiong. Bergemuruh keras saat Jiqiong mengejar Wang Lin sekali lagi. Pada saat yang sama, nyanyian keluar dari 4 kepala lainnya dan ran hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ran itu bersinar dan kemudian membekas pada badai. Akibatnya, kecepatan badai meningkat beberapa kali lipat, dan jarak yang ditempuh Wang Lin langsung tertutup. Saat ini, Wang Lin sudah sangat dekat dengan pintu masuk ke area berikutnya, dan samar-samar ia bisa melihat pusaran raksasa di depannya. Wang Lin tahu bahwa begitu ia memasuki pusaran itu, ia bisa meninggalkan kehampaan dan menjauh dari binatang buas yang mengerikan itu. Namun ia tidak punya waktu. Meskipun badai itu terdengar jauh, jaraknya sudah sekitar 1000 kaki darinya. Jika ini terus berlanjut, Jiqiong akan menyusul sebelum Wang Lin sempat memasuki pusaran. Di saat kritis ini, kilatan dingin melintas di mata Wang Lin. Tangannya membentuk segel dan ia melambaikannya. Lautan api langsung muncul, membentuk penghalang. Ia segera berbalik, dan saat ia berbalik, kilat menyambar dari mata kanannya dan ia menunjuk. Dalam sekejap, gemuruh menggema di kehampaan, dan guntur tak berujung keluar dari tangan Wang Lin. Guntur membentuk jaring dan jatuh ke arah api. Tepat pada saat ini, badai hitam di sekitar Jiqiong bertabrakan dengan lautan api. Terdengar gemuruh yang menggelegar, dan api pun langsung menghilang dan berhamburan. Badai hitam itu juga sempat terhenti sejenak karena lautan api, tetapi Jiqiong berkepala 18 bergegas keluar dari angin hitam dan terbang menuju Wang Lin. Ke-18 kepala itu semuanya menunjukkan ekspresi ganas, terutama pria parubaya yang dipenuhi semangat untuk melahap daging hidup. Namun Wang Lin sudah berjaga-jaga. Jaring petir itu langsung mengepung Jiqiong. Jaring petir itu meletus dan Jiqiong meraung tanpa henti, tetapi kecepatannya melambat. Mata Wang Lin berbinar. Mantra api dan gunturnya memang kuat, tetapi tidak cukup untuk melukai Jiqiong, hanya menghalanginya. Dengan seberapa lama mantra ini dapat menghalangi Jiqiong, ia masih memiliki kesempatan untuk memasuki pusaran itu dan menghindari kejaran Jiqiong. Namun Wang Lin tidak mau pergi begitu saja. Kalau berani mengejarku, kau harus bayar. Tatapan dingin muncul di matanya saat tangannya membentuk segel. Kemudian, energi asalnya melonjak dan kesejukan muncul di tubuhnya.
Aura pembantaian meletus dari tubuhnya dan membentuk jaring energi pembantaian. Ia meraung dan menunjuk ke depan. Dalam sekejap, energi pembantaian ini berkumpul dengan dahsyat hingga hanya tersisa sehelai benang merah tua. Ia menyerang Jikyong, menciptakan gemuruh dahsyat dalam perjalanannya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat energi pembantaian merah melesat keluar, Jikyong bergetar dan jaring petir di sekujur tubuhnya runtuh. Saat jaring petir runtuh, energi pembantaian bersiul di udara seperti meteor dan muncul di 18 pasang mata dari 18 kepala. Ia langsung menyerang salah satu dari 18 kepala itu. Kepala pria parubaya itulah yang bertekad membunuh Wang Lin. Energi pembantaian itu begitu cepat sehingga ia langsung mendekat dalam sekejap. Benda itu mendarat di kepala dengan suara keras. Di bawah dampak dahsyat ini, Jikyong tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Wang Lin tak sempat melihat hasilnya, ia pun segera mundur. Dalam sekejap mata, ia mendekat ke pusaran itu dan melangkah masuk. Saat dia menghilang, dia berbalik untuk melihat Jikyong, dan jantungnya berdebar kencang. Mata kepala pria parubaya itu meneteskan darah hitam, tapi selain itu, tidak ada luka sedikit pun. Jikyong gemetar dan ke-18 kepala itu mendongak dan mengeluarkan raungan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini benar-benar marah. Saat gemuruh bergema, bahkan pusaran tempat Wang Lin berada pun menjadi tidak stabil. Jikyong tiba di samping pusaran dalam sekejap dan menyerbu saat Wang Lin menghilang. Ujian pertama di tanah dewa kuno dibagi menjadi ujian logam, kayu, api dan tanah. Saat itu ia memasuki ujian tanah dan mengambil risiko membunuh si bungkuk Meng. Kali ini ia memasuki ujian logam. Begitu ia keluar dari pusaran itu, yang tampak di hadapannya adalah kuburan pedang. Pedang-pedang patah tertancap di tanah di mana-mana. Sekilas, dunia tanpa batas ini dipenuhi pedang, dan mustahil untuk menghitung semuanya. Ada nuansa kesedihan yang kuat dari pedang yang memancarkan aura kesepian. Wang Lin tidak sempat mengamati sekelilingnya dan langsung maju. Pada saat yang sama, mata kanannya menyala dan guntur menyelimuti tubuhnya. Dari kejauhan, Wang Lin tampak seperti dewa guntur dari masa lalu. Ia sama sekali tidak ragu untuk menerjang, lalu menunjuk ke belakangnya. Guntur di sekitarnya tampak menemukan celah, dan melesat ke belakangnya. Tepat pada saat ini, langit gelap di belakang Wang Lin berubah. Jikyong yang marah melangkah keluar dan bertabrakan dengan guntur yang ditembakkan Wang Lin. Gemuruh menggema di seluruh pekuburan pedang saat guntur mendarat. Jikyong meraung dan mengabaikan guntur itu. 17 pasang mata merah menatap Wang Lin yang mengejarnya. Namun kekuatan guntur Wang Lin tak bisa diremehkan. Saat guntur menghantam Jikyong, ia tak mampu lagi mempercepat langkahnya. Seolah-olah Jikyong sedang menjalani hukuman ilahi, dan Wang Lin adalah utusan surga. Saat Wang Lin terbang, tangannya membentuk segel. Guntur muncul dari kehampaan dan menyambar di antara jari-jarinya sebelum menghantam Jikyong. Jikyong terus meraung, 18 kepala terus melantunkan mantra, dan mantra yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Wang Lin. Pada saat ini, awan hitam muncul di hadapan Wang Lin. Awan itu berubah menjadi lidah hitam yang dengan cepat menerjangnya. Wajah Wang Lin pucat, dan tatapannya dingin. Tangannya menunjuk ke kehampaan, dan panggilan angin menyelimuti separuh langit. Panggilan itu berubah menjadi 4 naga hitam dan menyerang lidah hitam itu. Gemuruh menggema, dan dampaknya menyebar membentuk riak. Wang Lin menghindar ke samping untuk menghindari gempa susulan. Kemudian tangannya membentuk segel lagi, dan guntur muncul kembali. Lautan api pun menyebar bersama guntur. Jikyong meraung. Mata kepala seorang pria berambut biru menjadi dingin, dan ia membuka mulutnya untuk meludah. Seberkas cahaya biru muncul dan uap air muncul di depan kepala itu. Uap air itu segera membengkak dan sejumlah besar air muncul. Air itu menyapu langit, membuatnya tampak seperti lautan yang baru saja muncul. Saat guntur dan api Wang Lin menembus lautan, kepala seperti anak kecil menyemburkan energi dingin. Energi ini adalah angin dingin yang mengguncang dunia dan memenuhi dunia dengan energi dingin. Suara gemeretak terdengar dari lautan, lalu seluruh lautan membeku menjadi es. Guntur yang tak henti-hentinya membeku di dalam, bahkan api yang berkobar pun tak bergerak di dalam es. Jika memang begitu, itu tidak akan cukup mengejutkan, tetapi energi dingin itu tampaknya mampu menciptakan es di mana saja. Wang Lin jelas merasakan energi dingin itu datang dari segala arah. Ia menyadari ada sedikit es yang muncul di sekelilingnya. Wang Lin telah bertarung seumur hidupnya dan sangat berpengalaman, jadi dia sama sekali tidak panik. Tubuhnya memancarkan cahaya merah dan armor poenis muncul di sekelilingnya. Setelah armor itu menyelimuti tubuhnya, poenis putih itu menjerit. Wang Lin menerjang dan langsung menghantam es yang muncul. Suara letupan muncul dari udara tipis. Sebelum es menyentuh Wang Lin, es itu sudah mencair.
Hal ini memungkinkan Wang Lin menerobos es yang terbentuk di sekitarnya. Setelah keluar dari es, Wang Lin mengangkat tangan dan guntur tak berujung muncul sekali lagi. Kali ini, bukan ke Jiqiong, melainkan ke kuburan pedang. Dalam sekejap, guntur itu mendarat di tanah dan menciptakan gemuruh yang menggelegar. Pedang-pedang itu menghantarkan guntur, sehingga guntur itu menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian, semua pedang dalam radius 10.000 kaki diselimuti guntur. Dengan raungan, Wang Lin mengangkat tangannya tanpa ampun. Saat Jiqiong berada dalam jarak 1.000 kaki darinya, semua pedang di tanah terkena guntur dan tercabut dari tanah. Pedang-pedang ini melesat ke arah Jiqiong sambil membawa kekuatan guntur. Tatapan dingin muncul di mata Wang Lin. Jiqiong memiliki niat membunuh terhadapnya, dan di saat yang sama, Wang Lin juga memiliki niat membunuh terhadap Jiqiong yang tak mau menyerah ini. Namun dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan sangat sulit untuk membunuh Jiqiong. Jika bukan karena kecepatannya, Jiqiong pasti sudah mengejar dan melahapnya. Meskipun dia hanya ada di sini bersama avatarnya dan tidak akan banyak berpengaruh pada tubuh aslinya jika dia mati, dia datang ke sini untuk melihat kekuatan Tuosen, jadi dia tidak mau menerima kematian di sini. Pada saat ini, semua pedang menyerbu ke arah Jiqiong. Wang Lin segera mundur. Saat mundur, tangannya menembakkan guntur ke tanah. Setiap guntur menyebabkan gemuruh dan membuat pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke udara. Saat Wang Lin bergerak semakin cepat, hampir semua pedang dalam radius 5.000 km terangkat ke udara. Guntur menyelimuti pedang-pedang itu, dan kelompok pedang yang padat itu membentuk jaring yang rapat. Suara siulan pedang-pedang itu begitu keras, hingga bahkan menggantikan suara guntur dan meredam auman Jiqiong. Hujan pedang. Hujan pedang adalah satu-satunya istilah yang tepat untuk menggambarkan pemandangan ini. Ada pedang-pedang berkilau yang tak terhitung jumlahnya di hadapan Wang Lin yang melesat ke arah Jiqiong. Pedang-pedang ini bergerak semakin cepat. Energi pedang dan guntur menyebar dan menyerbu Jiqiong dari segala arah. Jiqiong meraung marah, dan 18 kepala itu melantunkan mantra dan tangannya membentuk segel seperti seorang kultivator. Saat 18 kepala itu melantunkan mantra, ran hitam muncul di depan masing-masing kepala. Semakin banyak ran muncul, dan kemunculannya bahkan lebih cepat. Ran itu membentuk perisai cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Pada saat ini hujan pedang pun tiba. Pedang-pedang itu berbenturan dengan perisai cahaya dengan dahsyat, dan guntur memberinya kekuatan yang luar biasa. Pedang-pedang itu juga memancarkan aura yang tak bisa kembali saat menghantam perisai cahaya. Jika perisai cahaya itu tidak hancur, pedang-pedang itu yang akan hancur. Pedang-pedang itu runtuh satu persatu menjadi debu yang terdorong menjauh. Namun pedang-pedang lain menembus debu dan menghantam perisai juga. Proses ini berlangsung selama puluhan tarikan napas. Layar cahaya itu perlahan bergetar dan memancarkan kilatan cahaya hitam. Layar cahaya itu menunjukkan tanda-tanda runtuh, tetapi jumlah pedangnya berkurang dengan cepat. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya berakhir seperti ini? Tangannya bergerak, mengirimkan guntur ke area yang lebih jauh. Tepat saat gelombang pertama pedang terbang itu runtuh, gelombang pedang kedua menutupi langit dan menghantam ke bawah. Namun tepat pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari dalam tirai cahaya, dan tirai cahaya itu berubah menjadi transparan, memperlihatkan api. Kepala seorang pria parubaya di antara 18 kepala itu menyemburkan api dalam jumlah besar. Namun api ini bukan merah, melainkan emas. Api keemasan ini melesat keluar dari perisai cahaya dan menyapu langit. Panas yang terkandung di dalamnya cukup untuk melelehkan semua pedang terbang. Melihat api itu, Wang Lin tidak hanya tidak terkejut, tetapi juga bersemangat. Setelah ragu sejenak, tatapan Wang Lin berubah menjadi tekad. Ini kesempatan surgawi. Api muncul di mata kiri Wang Lin dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia berteriak, 9 mantra misterius, tangga darurat. Tak ada batas baginya di mana ada api. Wang Lin berubah menjadi api dan menghilang. Namun saat ia muncul kembali, ia berada dalam jarak 9 meter dari Jiqiong, di dalam api keemasan. Saat tubuhnya muncul kembali dan ia merasakan panas, bahkan ia merasa panasnya agak tak tertahankan. Namun ia tetap menerjang maju sekali lagi. Kali ini, dia muncul 10 kaki di atas kepala pria parubaya itu. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Ia mengangkat tangan dan pedang besi muncul. Pedang ini berkarat parah, dan saat muncul, semua pedang terbang dalam ujian ini bergetar. Energi asal di dalam Wang Lin menyerbu ke dalam pedang besi dan berkilat. Energi asal itu berubah menjadi tebasan pedang yang mengguncang langit dan mencengangkan. Pedang itu mendarat dan darah menyembur kemana-mana. Terdengar ledakan, lalu garis darah muncul di salah satu dari 18 leher. Mata kepala pria parubaya itu menunjukkan ekspresi tak percaya dan ia pun jatuh. Tanpa ragu, Wang Lin menghunus pedangnya dan bergegas keluar.
Ia menggunakan tangga darurat untuk meraih kepala itu, lalu muncul 10.000 kaki jauhnya. Ia segera pergi tanpa menoleh. Setelah berhasil memenggal satu kepala, Wang Lin pun terkejut. Ia tak akan pernah melakukan apa yang baru saja dilakukannya. Lagi pula, Jikyong adalah binatang kuno yang berani melawan dewa kuno. Niatnya adalah melukai Jikyong dan memberi kesempatan bagi gelombang pedang kedua untuk menyerang. Namun ia tidak menyangka satu serangan ini akan memenggal kepala. Tak ada cukup waktu untuk berpikir. Ia hanya bisa meraih kepala pria parubaya yang dianggapnya aneh itu dan melarikan diri. Namun pada saat itu, langit tiba-tiba dipenuhi api hijau, dan ada serpihan hijau di dalamnya. Pecahan itu bagaikan pecahan porselen yang hancur. Tetapi ada kekuatan surga yang terpancar dari pecahan itu. Wang Lin menyipitkan matanya, tetapi ia tidak berhenti sama sekali. Ia meraih pecahan itu dan berubah menjadi bayangan, lalu menerjang maju. Pada saat ini leher yang kepalanya terpenggal menyusut dengan cepat, hingga menghilang menjadi gas hijau. Ke-17 kepala yang tersisa mendongak dan bahkan tubuh kekarnya bergetar hebat. Kemudian ia mengeluarkan raungan. Raungan ini meredam guntur dan menyebar ke segala arah. Sambil meraung, Jikyong menyerbu. Saking cepatnya, ia langsung mendekati Wang Lin. Ke-17 kepala itu merapal berbagai mantra dan semuanya berusaha melahap Wang Lin. Badai muncul dan kabut hijau muncul dari udara tipis. Sebuah kepala hijau raksasa muncul di hadapan Jikyong. Kepala itu berwajah manusia, tetapi bersisik dan memiliki tatapan yang tajam. Dari kejauhan, orang bisa tahu bahwa kepalanya sangat besar. Tingginya tak kurang dari 10.000 kaki. Yang aneh adalah terdapat sebuah cetakan tangan di antara kedua alis kepala tersebut. Cetakan tangan ini seperti segel, dan mengeluarkan gas ungu yang tak terhitung jumlahnya. Saat Jikyong meraung, kepala aneh itu membuka mulutnya dan mencoba melahap Wang Lin. Tepat saat kepala raksasa itu muncul, untaian gas ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan perlahan membentuk jejak telapak tangan raksasa. Jejak itu tidak jatuh di kepala, melainkan ke arah Jikyong. Ke-17 kepala Jikyong tampak enggan dan terus meraung melawan. Tampaknya meskipun menghadapi risiko menghadapi jejak tangan itu, mereka tetap akan memanggil kepala raksasa itu. Mata Wang Lin menyipit, ia merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Meskipun Jikyong ini kuat, kekuatannya tidak sebanding dengan yang ia lihat dalam ingatan Tusi. Meskipun Jikyong dalam ingatan Tusi memiliki 36 kepala, Jikyong ini sudah memiliki 18 kepala. Kecurigaan ini muncul di benaknya, tetapi ia tidak memikirkannya. Tepat saat ia mulai mencurigai sesuatu, Jikyong menggunakan mantra yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Saat kepala itu muncul, kultivasi Wang Lin seolah terhenti dan ia hampir sepenuhnya membeku. Tepat saat kepala itu mencoba melahapnya, sebuah daya hisap yang kuat muncul di sekelilingnya. Daya hisap itu tak mampu ia tahan, dan dengan kultivasinya yang membeku, Wang Lin langsung ditarik ke arah mulut raksasa itu. Sepertinya mantra yang digunakan kepala itu bisa melahap dunia. Pedang-pedang terbang di gelombang kedua semuanya ditarik. Jika memang begitu, tidak akan separah itu. Yang mengejutkan Wang Lin adalah dunia bergetar. Dunia terkoyak dan tercabut. Ada roh dari zaman kuno bernama Ji. Setiap kali ia melahap dunia, ia akan mendapatkan satu kepala. Saat itu, kalimat ini muncul di benak Wang Lin. Wajahnya pucat dan tubuhnya bergerak seperti meteor. Ia semakin dekat ke mulut itu. Di saat genting ini, Wang Lin berusaha keras mengangkat tangan ke arah alisnya. Bunyi letupan terdengar dari lengannya hingga berubah menjadi batu, tetapi ia berhasil menyentuh titik di antara alisnya. Dengan ini, seluruh lengan Wang Lin meledak, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke dalam mulutnya. Namun setelah ledakan lengan kanannya, kultivasinya yang beku sedikit mengendur. Dalam sekejap, tangan Wang Lin meraih kekosongan dan ruang penyimpanan terbuka. Ia dengan cepat melemparkan pecahan dan pedang besi ke dalamnya. Lalu sehelai kulit binatang terbang keluar dan mendarat di samping jimat kuning di dadanya. Jimat kuning ini adalah tato layu kecepatan, dan kulit binatang buasnya juga merupakan tato lainnya. Kulit binatang buas itu dibuat oleh Teasan menggunakan warisan dari leluhur suci klan Tato. Dengan dua tato kecepatan Wang Lin meningkat pesat. Dengan kecepatan ini, Wang Lin berjuang keras melepaskan diri dari hisapan. Suara letupan bergema saat ia melesat sejauh 100 kaki. Tepat pada saat ini, kaki kirinya berubah menjadi batu dan hancur lalu tersedot. Jikyong meraung tanpa henti. 17 kepala itu semua menghadapi jejak tangan yang mendekat dengan ganas, dan urat-urat di semua kepala itu membengkak. Tangan raksasa itu melepaskan kilatan hijau dan daya hisapnya meningkat. Kaki kanan Wang Lin tiba-tiba ambruk saat ia berusaha melepaskan diri dari daya hisap. Tubuhnya tak mampu lagi menghindar karena daya hisap yang meningkat, dan ia pun terisap mundur ke arah mulut itu.
Wang Lin tersenyum getir sambil menggerakkan tangan kirinya yang telah berubah menjadi batu. Tanpa ragu, ia melepas dua benda di peti itu dan menggunakan sisa kultivasinya untuk mengembalikannya ke ruang penyimpanan. Setelah melakukan semua ini, penglihatannya buram dan dia dilahap oleh kepala besar itu. Kepala itu berubah menjadi cahaya hijau dan kembali ke tubuh Ji Qiong. Pada saat ini, jejak tangan raksasa itu berhenti 3 meter di atas Ji Qiong. 17 kepala Ji Qiong mendongak dan menunjukkan sedikit ketakutan, tetapi mereka tetap meraung. Pada saat ini, jejak tangan itu bersinar terang dan cahayanya menyelimuti Ji Qiong. Tubuh Ji Qiong menjadi transparan dan isi perutnya pun terlihat. Jika Wang Lin tidak dimakan, dia akan melihat dengan jelas bahwa 9 dari 17 kepala berisi pecahan porselen. Cahaya ungu itu perlahan menghilang bersama jejak tangan itu. Kewaspadaan di mata 17 kepala itu perlahan memudar. Pada saat itu, segumpal daging mulai bergerak di dekat lehernya, dan tak lama kemudian sebuah dahan sepanjang 3 meter menjulur. Ada sebuah kepala di ujung dahan itu. Kepalanya mirip Wang Lin. Pada saat ini, di dalam gunung di bulan di luar planet Suzaku, Wang Lin yang berada di dalam formasi, membuka matanya, dan dipenuhi teror. Ji Qiong. Wang Lin menarik napas. Ia tak menyangka avatar ciptaannya akan mati di tangan Ji Qiong bahkan sebelum ia melihat Tuo Shen. Meskipun monster itu sangat kuat, aku masih bisa menghadapinya dan bahkan memenggal kepalanya. Namun melihatnya sekarang, sepertinya monster itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mungkin, ia takut akan sesuatu. Wang Lin teringat akan jejak tangan ungu yang muncul di kepala yang dipanggil oleh Ji Qiong dan jejak tangan yang muncul di langit setelah kepala itu dipanggil. Mungkinkah itu disegel? Jika menggunakan kekuatan aslinya, segelnya akan aktif. Kepala yang muncul itu terlalu mengerikan. Dengan 2 tato layu, kecepatanku setara dengan nirvana seterer tingkat akhir. Tapi aku tak berdaya melawan daya hisapnya. Wang Lin menatap ke depan dan merenung. Kemudian ia menghela napas sambil bergumam. Wang Lin, tingkat kultivasimu saat ini tidak ada apa-apanya di dunia ini. Aku masih harus berhati-hati dalam segala hal. Wang Lin mengungkapkan kepahitannya. Di tanah roh iblis, ia melawan Master Void, melawan Alser dengan Sunderet Naik, melawan iblis kuno dengan mimpi zaman kuno, dan kemudian menjadi Kaisar Poenis. Setelah itu ia berhasil menyelamatkan Kaisar Naga dan membangkitkan King Lin. Seiring berjalannya waktu, kultivasi Wang Lin meningkat, dan setelah menjadi Kaisar Poenis, ia mengumpulkan berbagai kekuatan untuk melawan Tuo Shen. Semua ini membuatnya tidak dapat menahan perasaan bahwa semuanya berada dalam kendalinya, dan bertarung melawan para kultivator nirvana seterer tanpa disadari telah memberinya rasa puas diri. Jika dia masih berhati-hati, dia akan mencoba melarikan diri dari Ji Qiong alih-alih mencoba melukainya. Dan ini mengakibatkan kematiannya. Kematian avatarnya bagaikan pukulan telak bagi pikiran Wang Lin, menghancurkan jejak kepuasan hatinya hingga tak tersisa sedikit pun. Perasaan kematian itu begitu nyata, dan memungkinkan Wang Lin merasakan kematian untuk kedua kalinya. Dengan getir, Wang Lin merenung untuk waktu yang lama sebelum mendongak lagi dengan tatapan serius. Ada kehati-hatian di matanya saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke antara alisnya. Sepotong jiwa asalnya yang lain terbelah. Sama seperti sebelumnya, ia membentuk avatar lain dengan bebatuan di sekitarnya dan jiwa asalnya memasukinya. Lalu dalam sekejap, avatar itu menghilang dari gunung. Mantra surgawi King Lin membutuhkan terlalu banyak energi asal surgawi, jadi jika aku membuat terlalu banyak avatar, itu akan memengaruhi jiwa asalku. Avatar kedua ini sudah menjadi batasku. Wang Lin memejamkan mata dan memusatkan perhatiannya pada avatar itu. Menggunakan spasial bending, Wang Lin tiba di planet Suzaku sekali lagi. Ia tanpa ragu melangkah menuju tanah dewa kuno. Ia menarik napas dalam di pintu masuk dan melangkah masuk. Wang Lin bergerak menembus jurang dengan kehati-hatian yang dimilikinya saat berada di tahap formasi inti, dan segera tiba di pusaran menuju ujian pertama. Tangannya terulur dan mengeluarkan pedang terbang. Ia memasukkan sedikit akal ilahi ke dalamnya, dan pedang terbang itu pun terbang ke dalam pusaran. Saat pedang itu masuk, ia merasakan badai pasir. Ujian bumi. Mata Wang Lin berbinar dan ia menyerbu pusaran itu tanpa ragu. Sebuah dunia pasir muncul di hadapannya, dan pemandangan yang familiar ini membuatnya bernapas lega. Wang Lin sangat takut pada Ji Qiong. Jika ia bertemu dengannya lagi, ia tak punya pilihan selain menyerah untuk memeriksa kekuatan Tuo Shen, melepaskan avatar ini, dan segera melarikan diri dengan tubuh aslinya. Meskipun Wang Lin familiar dengan tempat ini, ia tetap berhati-hati. Ia menghindari semua tempat berbahaya yang pernah ia temukan sebelumnya dan menghabiskan sehari untuk menemukan pintu masuk ke level berikutnya, lalu melangkah masuk. Sepanjang perjalanan, Wang Lin berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian.
Ia melewati banyak tempat yang familiar saat memasuki kedalaman Dewa Kuno. Ia juga bertemu banyak kultivator di sepanjang jalan. Pada hari kelima, Wang Lin memasuki ujian terakhir tanah Dewa Kuno, yaitu kehampaan. Begitu masuk, Wang Lin langsung merasakan gema mantra dan suara benturan harta. Ia pun mundur tanpa ragu. Ada banyak kultivator di kehampaan. Puluhan kultivator tak jauh dari Wang Lin sedang bertarung dengan seorang pria tua berbaju merah. Pria tua itu tampak sangat tua, dan ia bahkan tidak perlu menggunakan segel. Ia hanya melambaikan tangannya untuk menciptakan mantra. Semua mantranya belum pernah terlihat sebelumnya dan mengandung makna waktu. Saat melihat pria tua ini, mata Wang Lin menyipit. Ia samar-samar ingat bahwa pria tua ini adalah salah satu kultivator pemurni Qi kuno yang berada di lautan darah Tuosen. Pria tua ini sekuat kultivator Nirvana Cleanser akhir. Para kultivator yang melawan pria tua ini semuanya membawa peti mati. Semua peti mati terbuka, dan boneka mayat adalah kekuatan utama yang menyerang pria tua ini. Meskipun pria tua itu sendirian, pertempuran itu sangat sengit. Ada lebih dari 10 mayat bergelimpangan di sekitarnya. Ada 7 yang berdiri di sekitar pertempuran, mereka juga murid sekte mayat. Ada seorang pemuda berpakaian hitam memimpin jalan, dan ia menatap pria tua itu. Ia sering menunjuk dengan jarinya, dan boneka mayat yang menyerang tetua itu akan berubah formasi. Kemunculan Wang Lin langsung menarik perhatian kedua belah pihak. Saat pria tua itu melihat Wang Lin, matanya bersinar merah terang. Orang-orang dari sekte mayat juga melihat Wang Lin, tetapi mereka tidak tahu identitasnya. Pemuda berpakaian hitam itu menatap Wang Lin dengan dingin dan melambaikan tangannya. Dua murid sekte mayat segera terbang menuju Wang Lin. Salah satu murid sekte mayat menggenggam tangan mereka dan berkata, "Rekan kultivator, sekte mayatku adalah yang pertama melawan pemurni Qi kuno ini. Silakan pergi ke tempat lain." Meskipun kata-katanya sopan, tatapannya bermusuhan. Orang-orang di sebelahnya pun sama, tatapan mereka dingin. Ekspresi Wang Lin tenang, ia mengangguk dan terbang ke sampingnya. Saat orang-orang dari sekte mayat melihat Wang Lin pergi, mereka tidak lagi memperhatikannya. Pemuda berbaju hitam itu bahkan tidak memandang Wang Lin. Ia hanya menatap pria tua berbaju merah itu, dan matanya dipenuhi keserakahan. "Aku harus memiliki tubuh dan jiwa asal dari kultivator kuno ini." Wang Lin terbang menembus kehampaan dan melihat begitu banyak kultivator. Para kultivator ini berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Beberapa tampak sendirian, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Wang Lin juga melihat beberapa kultivator kuno dari lautan darah Tuosen, dan mereka semua dikelilingi oleh banyak kultivator. Setiap kali Wang Lin mendekat, ia akan dihentikan, seperti halnya dengan sekte mayat. Meskipun mereka terdengar sopan, jika Wang Lin melangkah lebih jauh, pasti akan terjadi konflik. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi ada penghinaan di matanya. Setiap kali ia menghadapi situasi seperti itu, ia memilih untuk pergi. Godaan para pemurni Qi kuno cukup untuk membuat sebagian orang serakah. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan metode kultivasi dan mantra para kultivator kuno ini. Meskipun semua kultivator kuno ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda, mereka semua memiliki mantra yang kuat. Seringkali, hanya satu dari mereka yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh beberapa kultivator yang melawan mereka. Semua kultivator kuno yang dilihat Wang Lin hanyalah yang lemah dari lautan darah. Wang Lin belum pernah melihat satupun kultivator kuno yang kuat. "Aku ingin tahu kemana perginya Master Flamespark dan para kultivator kuat sekte mayat itu." Wang Lin membentangkan akal ilahinya dan melihat. Kekosongan ini terlalu luas untuk ditutupi oleh akal ilahinya. Pada hari ke-8, Wang Lin berhenti dan melihat ke depan. Ia melihat cahaya merah darah muncul di kehampaan di kejauhan. Terdengar pula gemuruh saat cahaya darah itu menyebar. Cahaya itu telah menyebar untuk waktu yang tidak diketahui sebelum muncul di depan mata Wang Lin. Melihat ke belakang, cahaya darah itu telah menjauh. Mata Wang Lin berbinar saat ia menerjang dan berteleportasi ke tempat riak itu berasal. Riak darah ini menyebabkan fluktuasi energi asal yang kuat. Hanya seorang kultivator yang sangat kuat yang dapat menyebabkan gelombang kejut sekuat ini. Wajah Master Flamespark pucat pasi saat ia menatap seorang pria tua berbaju merah. Pria tua ini sangat merah, bahkan matanya pun merah tua. Namun tidak ada kesan gila, hanya ketenangan yang dingin. Fluktuasi mantra beriak di sekitar mereka berdua dan mereka berdua mundur. Tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria tua berbaju merah melambaikan lengan bajunya dan lautan darah muncul. Lautan darah itu berubah menjadi naga dan menyerang Master Flamespark dengan raungan. Begitu naga itu muncul, ia menciptakan 8 kepala lagi, berubah menjadi naga darah berkepala 9. Ia mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit dan mendekati Master Flamespark. "Trik ini lagi."
Master Flamespark segera mundur. Tangannya membentuk segel dan ia memukul dahinya. Sebuah manik api muncul dari antara alisnya. Dengan ujung jarinya, manik itu berubah menjadi lautan api yang melesat menuju naga berkepala 9. Saat gemuruh bergema, pria tua berbaju merah itu bergerak maju. Ia bergerak bagai kilat menembus naga darah dan lautan api, tiba di hadapan Master Flamespark. Ia lalu mengangkat tangan dan menghantamkannya tanpa ampun. Master Flamespark sudah berjaga-jaga. Ia mundur sekali lagi dan meludahkan sesuatu. Itu adalah pecahan kecil yang dengan cepat membesar. Itu adalah pecahan alam surgawi. Terdengar suara dentuman keras saat tangan lelaki tua berbaju merah mendarat di pecahan itu, dan ia terdorong mundur. Ia kemudian menatap dingin ke arah Master Flamespark dan tangannya membentuk segel. Ia melambaikan tangannya dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Gelembung darah yang tak terhitung jumlahnya menggembung di wajahnya. Pemandangan ini begitu mengejutkan hingga bisa membuat jantung berdebar kencang. Master Flamespark sudah bertarung melawan kultivator kuno ini selama sehari, tetapi mereka masih menemui jalan buntu. Melihat kulit lawannya tiba-tiba berubah seperti itu, Master Flamespark sedikit terkejut dan langsung waspada. Tangannya meraih kekosongan, dan sebuah retakan muncul, lalu sebuah kipas terbang keluar. Kipas ini seluruhnya berwarna putih. Begitu kipas itu muncul, semua gelembung darah di tubuh pria tua itu pecah dan ia pun berlumuran darah. Ia mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan tubuhnya langsung membengkak. Urat-urat di tubuhnya membengkak dan pria tua itu tak lagi tampak seperti manusia. Tubuhnya berkelebat dan langsung menyerang Master Flamespark. Master Flamespark mundur dan hendak menggunakan kipasnya saat tiba-tiba berhenti. Ia menunjukkan ekspresi hormat lalu menyimpan kipasnya. Sebuah tangan tua muncul di hadapan pria tua yang sedang menyerbu. Jari telunjuknya dengan lembut menunjuk ke depan. Titik yang tak sengaja muncul ini membuatnya seolah-olah pria tua berbaju merah itu sendiri yang menabraknya. Jari itu mendarat di antara kedua alis pria tua itu. Tubuh pria tua itu bergetar hebat. Jari itu menembus tengkorak pria tua itu, seolah menusuk selembar kertas. Kepala pria tua berbaju merah itu meledak menjadi cahaya merah yang menyebar dengan cepat ke segala arah. Bahkan tubuhnya pun runtuh. Seorang pria tua berpakaian hitam berjalan keluar dari kehampaan. Ekspresinya tenang saat melangkah keluar, menunjukkan sedikit kesedihan. Aku tidak menyangka dia benar-benar bersembunyi di sini. Master Flamespark memasang ekspresi hormat dan berkata, "Salam, Tuan." Pria tua berbaju hitam itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Gerakan sebesar itu bahkan tidak bisa membuatnya muncul. Apa sebenarnya tujuannya? Tuan, di luar planet Suzaku sebelumnya, harta itu, kata-kata itu. Master Flamespark tidak setuju untuk datang ke sini, tetapi ini perintah orang ini, jadi dia tidak punya hak untuk menolak. Saat ini dia samar-samar menunjukkan keberadaan yang mengerikan itu. Pria tua itu merenung dalam diam. Setelah sekian lama, ia menggelengkan kepala dan mendesah. "Tuan Wuji, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan?" Pada saat yang sama, di dalam laut darah di pilar batu besar, Tuosen berdiri. Ia menatap langit merah dan menampakkan senyum ganas. "Aku bisa membunuh cukup banyak kali ini." Sambil tertawa terbahak-bahak, Tuosen melangkah dan tangan kanannya terulur untuk merobek langit. Sebuah celah besar muncul di lautan darah, dan yang ada di luarnya adalah kehampaan tempat sebagian besar kultivator berada. Ratusan kultivator duduk di dasar lautan darah. Mereka semua membuka mata dan terbang ke udara. Saat tawa Tuosen bergema, seluruh dunia berubah warna. Laut darah yang tak berujung mulai mengamuk dan mengeluarkan raungan. Rambut merah Tuosen berkibar saat ia kembali merobek langit dengan senyum ganas. Retakan di langit terbelah, membuatnya beberapa kali lebih besar. Pada saat ini para kultivator di laut darah menyerbu ke langit. Di bawah komando Tuosen, mereka memasuki celah dan kehampaan. Tangan Tuosen terulur ke belakang, dan lautan darah mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Seolah-olah sebuah kekuatan tak terbayangkan telah muncul, dan lautan darah yang tak berujung itu membubung ke udara dan melesat menuju celah di langit. Saat laut darah bergerak, ia berubah menjadi naga darah kuno raksasa yang cukup besar untuk menutupi langit. Ia menyerbu ke dalam celah bersama para kultivator kuno. Saat sejumlah besar kultivator kuno menyerbu ke dalam kehampaan, pertumpahan darah pun dimulai. Semua ini karena satu hal yang dikatakan Tuosen saat mereka keluar dari celah itu. "Aku ingin tanah dewa kuno ini dipenuhi dengan aroma darah." Tak satu pun dari para kultivator kuno ini lemah. Tetapi mereka semua memiliki segel Tuosen di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Lagi pula, Tuosen memiliki banyak segel yang perlu ditransfer kepada para kultivator ini. Seringkali, beberapa kultivator dibutuhkan untuk satu segel, dan tidak banyak yang mampu menahan satu segel saja.
Namun selama lebih dari 1000 tahun terakhir, segel itu terus melemah. Tuosen pulih semakin cepat, sehingga segel di tubuhnya pun melemah. Bersamaan dengan itu, segel yang ia pasang pada para kultivator kuno juga melemah. Akibatnya, mereka jauh lebih kuat daripada saat Wang Lin pertama kali datang ke sini. Kehampaan itu dipenuhi bayangan merah. Para kultivator kuno yang keluar dari lautan darah bagaikan naga yang keluar dari laut. Mata mereka dipenuhi haus darah dan ketenangan mutlak. Mereka memulai pembantaian di kehampaan sesuai perintah Tuosen. Selama mereka bertemu seorang kultivator, dari pihak manapun mereka berasal, mereka semua adalah mangsa bagi para kultivator kuno berjubah merah. Jika hanya mereka, mustahil untuk memulai pertumpahan darah di kehampaan yang dipenuhi para kultivator. Namun naga darah itu memiliki mantra yang kuat dan kemunculannya menyebabkan kehampaan itu dipenuhi dengan tekanan tak terbatas. Tubuh besar naga darah itu panjangnya 100.000 kaki dan sangat megah. Jika seseorang terlalu dekat, mereka akan gemetar hanya dengan melihatnya. Para kultivator bagaikan semut baginya. Sambil meraung, naga darah itu bergerak menembus kehampaan. Setiap kali bergerak, cahaya darah akan menyala dan menerangi kehampaan, disertai dentuman sonik yang menggema. Ia tidak perlu menggunakan mantra apapun, karena ia bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan semua kultivator di depannya akan mati begitu saja. Pada saat ini, sekelompok kultivator sekte mayat tengah mengepung seorang kultivator kuno berjubah merah saat cahaya merah mengerikan muncul di kejauhan. Sebelum ada yang sempat bereaksi, embusan angin kencang membuat para kultivator ini terhuyung dan terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat itu, sebuah kepala naga merah raksasa muncul di cakrawala. Tak seorang pun bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena kecepatannya yang terlalu tinggi. Saat pupil para kultivator itu mengecil, kepala raksasa itu tiba. Para kultivator di depan bahkan tak bisa menghindar sebelum kepala naga itu menghantam mereka. Mereka merasa seperti dihantam oleh planet kultivasi, dan tubuh mereka meledak menjadi tumpukan daging. Lalu mereka meledak sekali lagi menjadi kabut darah. Bahkan jiwa asal mereka tidak mampu melarikan diri sama sekali dan tertarik ke dalam naga darah melalui kekuatan misterius. Para kultivator yang tersisa hendak menghindar, tetapi cahaya darah memenuhi pandangan mereka. Kepala naga raksasa itu melintas di depan mereka, dan pada saat yang sama, tubuh raksasa naga itu muncul di depan mata semua kultivator. Ini adalah hal terakhir yang mereka lihat dalam hidup mereka. Saat tubuh naga itu melesat, semua kultivator di area itu mati. Meskipun semua ini terdengar lambat, sebenarnya hanya butuh 3 tarikan napas waktu. Ledakan sonik yang tertinggal di belakang naga baru tiba setelah area ini dipenuhi kabut darah. Bukan hanya para kultivator sekte mayat, tak satu pun kultivator yang bertemu naga darah selamat. Tubuh mereka semua hancur, dan jiwa asal mereka diserap oleh naga darah. Naga darah itu melesat di tepi kehampaan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Lebih dari 1000 kultivator telah tewas karenanya. Tubuhnya lebih panjang dari 100.000 kaki, dan memancarkan tekanan yang mengejutkan. Ia merenung sejenak sebelum meraung dan menyerbu ke dalam area. Saking cepatnya hanya terlihat kilatan cahaya merah, tetapi mustahil untuk melihat naga itu dengan jelas. Jauh di dalam kehampaan, 8 raja sekte mayat terbang menembus kehampaan bagaikan 8 sinar cahaya. Mereka mengejar 4 kultivator kuno. Sekeras apapun mereka berusaha melarikan diri, mereka tak mampu lolos dari kejaran 8 orang ini. 8 raja sekte mayat semuanya tampak berusia beragam, namun tanpa terkecuali, mereka semua memiliki ekspresi dingin dan wajah mereka pucat pasi, seolah-olah mereka adalah orang mati. Namun kekuatan yang mereka tunjukkan sungguh luar biasa. Sepanjang perjalanan, mereka berdelapan tidak berpisah. Setiap kali mereka bertemu dengan para kultivator kuno itu langsung disegel dan ditangkap oleh mereka berdelapan. Saat itu, keempat kultivator kuno yang melarikan diri itu tidak berlari lama sebelum tubuh mereka mulai berkedut dan melambat. Pada akhirnya, salah satu dari 8 raja melambaikan lengan bajunya dan hendak mengumpulkan keempat kultivator kuno ini. Namun, tepat pada saat ini, cahaya merah darah menyelimuti kehampaan. Ekspresi mereka langsung berubah dan mereka mendongak. Dengan tingkat kultivasi mereka tentu saja melihat naga darah raksasa itu mendekat. Naga darah ini terlalu besar, bahkan untuk 8 orang ini, dan pupil mata mereka mengecil saat melihatnya. Seorang pria tua berambut ungu dengan cepat berteriak, "Atur formasi mayat keempat." Mereka berdelapan tanpa ragu turun dan membentuk segel. Mereka berdelapan bergerak bersamaan dan energi dingin tiba-tiba muncul. Energi dingin ini meningkat pesat dan dengan cepat membentuk bongkahan es hitam. Kristal es itu membesar, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi raksasa es setinggi lebih dari 1000 kaki. Saat raksasa itu terbentuk, 8 orang di dalamnya tiba-tiba bergerak. 1 orang tersisa di perut,
Satu orang ke lengan kiri, satu orang ke lengan kanan, dua orang ke kaki, satu orang ke dada dan dua orang terakhir ke kepala hingga menjadi mata sang raksasa. Pada saat ini, mata raksasa itu memancarkan cahaya redup seolah-olah telah terbangun. Kekuatan yang tak terlukiskan meletus dari raksasa ini. Pada saat ini, naga darah bersiul melalui kehampaan dan menghantam langsung raksasa es. Suara gemuruh menggema di pusat tempat ini, mengejutkan semua kultivator di sana. Saat itu, semua kultivator di dalam kehampaan merasakan getaran ini dan menatap dengan tatapan ngeri. Naga darah dan raksasa es bertabrakan. Raksasa es membuka lengannya dan menahan mulut naga itu. Raksasa es itu terdorong mundur lebih dari 10.000 kaki. Suara letupan bergema dan retakan besar muncul di tubuh raksasa es itu. Kedua orang di pelukan itu batuk darah, tetapi ekspresi mereka menjadi semakin ganas. Sambil meraung, kaki kanan raksasa es itu mundur selangkah dan sejumlah besar es jatuh. Namun kaki itu tidak roboh, itu sepenuhnya menghentikan naga itu untuk mendorongnya lebih jauh. Saat 8 orang di dalamnya membentuk segel dan meraung, kekuatan dahsyat melesat keluar dari raksasa es itu. Raksasa es itu mencengkeram kepala naga dan melemparkannya ke samping tanpa ampun. Naga darah itu meraung begitu terlempar. Namun naga itu tidak berhenti, ia mengayunkan ekornya lurus ke arah raksasa es itu. Gemuruh menggema sekali lagi dan retakan-retakan baru muncul di tubuh raksasa es itu. Naga darah itu menggelengkan kepalanya. Bahkan dalam jarak sedekat itu, ia masih mampu mencapai kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Ia menerjang dan menghantam raksasa es itu. Gemuruh keras terus berlanjut dan semakin banyak es yang berjatuhan. Ekspresi 8 orang di dalamnya menjadi semakin muram. Tepat pada saat ini, mata pria tua di perut itu berteriak, "Atur formasi mayat ketiga." Suaranya bergema di dalam tubuh raksasa es dan mencapai telinga 7 kultivator yang tersisa. Tepat pada saat ini, naga darah itu menghantam raksasa es itu lagi, dan raksasa es itu terlempar mundur. Kepala naga itu berantakan, jelas bahwa tabrakan beruntun ini sulit untuk ditanggungnya. Namun mata naga ganas itu merah dan ia menyerang sekali lagi. Raksasa es yang terlempar ke belakang melipat tangannya dan menekuk lututnya sehingga seluruh tubuhnya. Esnya dengan cepat menyatu, dan hanya butuh sekejap untuk berubah dari formasi mayat keempat menjadi formasi mayat ketiga. Yang muncul di hadapan naga darah itu bukan lagi raksasa es, melainkan bola es raksasa. Yang menakutkan adalah ujung-ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola es itu. Ujung-ujung itu memancarkan cahaya biru tua dan tampaknya mengandung racun yang kuat. Pada saat ini Wang Lin tampak muram saat ia bergerak menembus kehampaan. 3 kultivator kuno berbaju merah dengan tatapan dingin mengejarnya. Saat naga darah itu menyerang, bola es itu tak lagi mundur. Di bawah kendali 8 Raja Sekte Mayat, bola es itu menyerang naga darah. Keduanya semakin dekat. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan. Saat bola es itu bertabrakan dengan naga itu, rasanya seperti bertabrakan dengan planet kultivasi. Bola es itu langsung hancur dan meledak menjadi 8 bagian. Namun saat meledak, kekuatan dahsyat keluar dari ledakan dan menghantam kepala naga darah. Naga darah itu meraung kesakitan. Tubuh raksasanya bergetar dan mundur dengan cepat. Tubuhnya awalnya terbuat dari darah dan berwarna merah darah. Namun saat itu cahaya hantu muncul di sekujur tubuhnya. Suara gemeretak bergema kemanapun cahaya hantu itu lewat. Naga itu segera melarikan diri karena aumannya yang menyakitkan masih bergema. 8 bongkahan es gelap yang terpisah dari bola es dengan cepat mencair, menampakkan 8 raja. Namun saat bongkahan es ke-7 mencair, sebuah retakan muncul di dahi pria parubaya itu. Retakan itu segera meluas ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya runtuh dan energi dingin keluar. Energi itu mengambil wujud manusia dan menatap 7 orang di sekitarnya. Tubuh ini tidak mampu menahan kekuatan tadi. Tepat saat ia berbicara, seorang pria tua di antara 7 orang lainnya mengulurkan tangannya ke arah kehampaan dan sebuah celah muncul di ruang penyimpanan. Sebuah peti mati ungu dengan ukiran pola di atasnya langsung terlempar keluar. Sosok yang terbentuk oleh energi dingin itu menembus peti mati dan masuk ke dalamnya. Sesaat kemudian, tutup peti mati itu terbuka dan seorang bocah berusia 7 perlahan duduk. Setelah bocah itu berdiri, ia menggerakkan badannya lalu mengangguk ke arah 7 orang di sampingnya. Orang tua yang mengeluarkan peti mati itu berkata dengan tegas, "Kejar!" 8 orang itu tidak ragu untuk berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar naga darah. Adapun Wang Lin, ia mengikuti riak darah dan menyerang sumbernya. Namun saat ia tiba, tidak ada apapun di sana selain jejak fluktuasi mengerikan yang mengisyaratkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Wang Lin tidak tinggal lama dan segera mengubah arahnya. Sebelum ia bergerak terlalu cepat, ia tiba-tiba merasakan riak yang meluas tanpa henti di dalam kehampaan ini.
Getaran ini tidak familiar bagi orang lain, tetapi Wang Lin ingat dengan jelas bahwa kekosongan itu pernah bergetar seperti ini saat Tuo Shen melangkah keluar dari lautan darah di masa lalu. Getaran itu segera menghilang, tetapi lebih dari 100 aura mengerikan muncul. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa, dan ia segera berlari menjauh dari sumber aura mengerikan itu. Namun tepat pada saat ini, 3 sinar muncul dari kehampaan, dan mereka segera melihat Wang Lin dan mengejarnya. Ketiga bayangan merah ini semuanya adalah kultivator kuno. 2 di antaranya berada di tahap awal Nirvana Cleanser. Orang terakhir memiliki tingkat kultivasi tertinggi, puncak Nirvana Cleanser, hanya selangkah lagi dari Nirvana Setrer. Wang Lin meraih kehampaan dengan tangannya. Ia mengeluarkan jimat kuning dari ruang penyimpanannya dan meletakkannya di dadanya. Sebuah pusaran angin mengelilingi tubuhnya dan ia menghilang di kejauhan. Dia segera menciptakan celah di antara mereka. Ekspresi Wang Lin muram. Dia tahu bahwa banyak kultivator kuno telah dilepaskan saat lautan darah terbuka. Tingkat kultivasi para kultivator kuno ini bagaikan surga dan neraka dibandingkan sebelumnya, sungguh tidak masuk akal. Namun memikirkan bagaimana ini melibatkan Tuo Shen, Wang Lin tidak dapat memahaminya. Tuo Shen seharusnya segera keluar. Saat Wang Lin terbang, ratusan ide berkelebat di benaknya. Akal ilahinya menyebar di belakangnya, dan ia langsung mengerutkan kening. Para kultivator kuno telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, dan kecepatan mereka meningkat pesat. Meskipun jarak antara mereka dan Wang Lin semakin jauh, mereka masih mengejarnya. 2 Nirvana Cleanser tahap awal, 1 Nirvana Cleanser tahap puncak. Setelah beberapa saat, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Jika ini terus berlanjut dan ia bertemu lebih banyak kultivator kuno di depannya, ia akan berada dalam bahaya serangan capit. Setelah memindai area tersebut dengan akal ilahinya, mata Wang Lin berbinar dan ia berhenti. Ia berbalik, tangannya membentuk segel dan tatapannya menjadi dingin. Dalam sekejap mata, bayangan gunung berapi muncul di sekitar Wang Lin. Saat tangannya bergerak, energi asal surgawi disuntikkan ke gunung berapi di sekitarnya, dan gunung berapi tersebut menjadi semakin padat. Saat hampir sepenuhnya padat, Wang Lin melambaikan tangannya dan semua gunung berapi tersebut lenyap. Tempat ini berbahaya, jadi aku harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Wang Lin mendongak dan melihat 3 sinar mendekatinya. Yang dekat adalah pria tua Nirvana Cleanser puncak. Pria tua itu yang tercepat, jadi ia segera mendekat. Wang Lin menyipitkan mata dan mundur selangkah. Ia lalu mengangkat tangan dan berteriak, "Berhenti!" Dengan satu kata, hukum muncul di dunia. Pria tua langsung terdiam sejenak. Bagaimanapun kultivasi Wang Lin masih tahap awal Nirvana Cleanser, jadi ia langsung mengalami serangan balik. Namun kerusakan semacam ini masih bisa ia tahan. Ia pun segera mundur. Kultivator Nirvana Cleanser puncak itu berhenti sejenak, tetapi 2 orang di belakangnya juga cepat dan langsung mendekat. Saat mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, kilatan niat membunuh muncul di mata Wang Lin dan tangannya membentuk segel, lalu ia berteriak, "Gunung!" Dengan satu kata itu, 2 gunung berapi muncul di hadapan mereka berdua yang sedang menyerang Wang Lin. Aura yang kuat menyelimuti area tersebut. Ekspresi kedua pria tua itu berubah dan mereka ingin mundur. Namun Wang Lin sudah memasang jebakannya. Selama keduanya berada dalam jarak 1000 kaki, mereka akan terkena serangan gunung. Tanpa memberi waktu pada kedua pria tua itu, Wang Lin segera berteriak sambil mundur, "Hancur!" Suara gemuruh bergema dan kedua gunung berapi itu meletus. Lava dalam jumlah besar mengalir keluar, menciptakan daya rusak yang dahsyat di kehampaan. Saat kedua gunung berapi itu meletus, gelombang kejut yang dahsyat menyebar. Kekuatan kehancuran gunung sudah cukup bagi Wang Lin untuk memiliki keunggulan mutlak di antara para kultivator setingkatnya. Kedua pria tua itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka berdua batuk darah dan hendak mundur. Niat membunuh terpancar di mata Wang Lin. Saat kedua pria tua itu mundur, Wang Lin melangkah maju, berubah menjadi seberkas cahaya, dan muncul di hadapan salah satu dari mereka. Kemudian kedua jarinya membentuk pedang dan ia menusuk tepat di antara kedua alis pria tua itu. Pria tua ini telah terluka parah oleh kehancuran gunung, dan saat itu tubuhnya bergetar hebat sebelum meledak. Tepat sebelum meledak, ia menunjukkan senyum lega. Melihat senyum ini, mata Wang Lin menyipit dan ia mundur selangkah. Ia hendak menghadapi orang itu, namun tepat pada saat itu, rasa bahaya yang mengerikan menyelimutinya. Ia tidak lagi peduli untuk membunuh pria tua itu dan langsung mundur. Tepat setelah dia bergerak, cahaya darah yang mengerikan memenuhi kehampaan. Itu adalah naga darah yang dilukai oleh 8 raja sekte mayat. Saat ini sebagian kecilnya sudah membeku dalam es biru, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Namun kecepatannya tidak melambat sama sekali.
Bahkan lebih cepat dari sebelumnya saat ia melewati Wang Lin. Angin kencang membuat tubuh Wang Lin bergetar dan suara berderak terdengar. Sebuah retakan muncul di dadanya, sebuah luka muncul di avatar batunya. Wang Lin mengangkat kepalanya, tetapi naga darah itu kini telah jauh. Pria tua Nirvana Cleanser puncak dan kultivator Nirvana Cleanser tingkat awal yang terluka parah telah menghilang tanpa jejak. Rasa dingin menjalar dari tubuh Wang Lin. Ia terkejut dengan situasi ini. Namun memikirkan es biru yang menyebar di sekujur tubuh naga, Wang Lin segera terbang menjauh. Dengan kelicikannya, ia langsung menduga naga darah ini terluka dan sedang melarikan diri. Jadi pasti ada yang mengejarnya. Wang Lin tidak ingin tiba-tiba bertemu dengan seorang kultivator yang bisa mengejar naga darah tanpa persiapan. Ia tak lama mundur saat 8 sinar cahaya melintas dan mengejar naga darah yang melarikan diri itu. Salah satu pria parubaya yang tampak arogan menatap Wang Lin dan terkejut. Namun ia tak berhenti dan menghilang bersama 7 orang lainnya. Mata Wang Lin berbinar, dan tangan kanannya terulur untuk mengambil rantato layu kecepatan itu. Ia meletakkannya di dadanya dan langsung melesat maju. Kecepatannya mencapai puncaknya dan ia melesat lurus ke depan. Ia samar-samar merasa Tuosen akan segera muncul. Naga darah itu bergerak cepat dan terus mengaum. Lebih dari separuh tubuhnya telah membeku dalam es biru, membuatnya ganas. Ia dengan cepat tiba di pusat kehampaan secepat mungkin. Setelah tiba di sini, naga darah itu melingkar, dan mantra dalam bahasa kuno keluar dari mulutnya. Aura kuno muncul dan naga darah itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Saat raungan itu bergema, kekuatan waktu meledak dari mulut naga darah menyelimuti seluruh kehampaan.